Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Giri Bagus Panuntun, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri Dieng, Kabupaten Wonosobo. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi dari modul 1.1.A.8, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 dari Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikut adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, yang pertama, pendidikan yang berpihak pada anak yang dimana murid adalah sebagai subjek pembelajaran. Yang kedua, dalam mendidik dan mengajar anak, sesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta didik sehingga kita bisa membekali mereka untuk menjawab tantangan zaman yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Kemudian yang ketiga, tujuan pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sekali lagi, bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut. Seperti halnya dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidik diibaratkan layaknya seorang petani. Ia hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, namun ia tidak bisa menuntut padi itu untuk tumbuh menjadi beras. Kemudian, yang berikutnya adalah di dalam menuntun anak sebagai seorang guru, hendaklah selalu berprinsip kepada trilogi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, yakni Ingarso Sung Tulodo, di depan memberikan contoh yang baik, Ingmatyo Mangun Karso, di tengah membangun semangat, dan Tutwuri Handayani, di belakang memberikan motivasi atau dorongan. Pada modul ini ada 3 pertanyaan. Berikut adalah ketiga pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul ini, saya masih mendominasi kegiatan di kelas atau guru sebagai subjek dalam pendidikan. Yang kedua, bahwa fokus saya dalam mendidik anak adalah anak tersebut harus mendapatkan nilai yang sempurna atau nilai yang bagus. Minimal anak tersebut tuntas di dalam mata pelajaran yang saya ampu. Dan yang ketiga, saya kurang peka terhadap karakteristik murid. Murid saya itu memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing, dan saya terkadang masih memaksa anak untuk ahli di mata pelajaran yang saya ampu. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya memiliki pemahaman yang baru tentang murid saya dan bagaimana saya seharusnya menuntun mereka untuk mencapai cita-citanya. Yakni, hal pertama adalah pembelajaran saya pusatkan kepada peserta didik atau istilahnya student center. Yakni, guru bukan lagi aktor utama di kelas yang 100% mendominasi kegiatan di kelas. Di sini, guru hanya menuntun siswa untuk belajar aktif, kreatif, dan bisa berkolaborasi dengan rekan yang lain untuk mendapatkan hal baru atau pengalaman baru. Kemudian, saya berpandangan bahwa ilmu pengetahuan apapun masih bisa dipelajari lewat pendidikan. Namun, attitude tidak bisa kita pelajari namun kita asah dan kita biasakan. Bahwa keberhasilan dalam kita mendidik anak tidak semata-mata hanya anak itu mencapai nilai sempurna dalam pelajaran kita, tetapi pada perubahan tingkah laku yang baik dan budi pekerti yang tinggi adalah kebanggaan yang sangat luar biasa bagi seorang guru. Idealnya, seorang guru mampu mencetak generasi penerus yang cerdas dan berbudi pekerti yang luhur. Namun, hal yang paling utama adalah memiliki attitude atau sikap yang baik. Selanjutnya, saya juga paham bahwa setiap anak itu unik, ibarat kertas kosong, namun ia sudah membawa goresan-goresan tersendiri yang samar di dalamnya. Tugas guru adalah membiarkan goresan buruk yang ada pada anak supaya tidak berkembang dan menebalkan goresan positif yang bisa menuntun mereka dalam meraih cita-citanya
dan menjadi pribadi yang baik sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kemudian, pertanyaan yang ketiga adalah, apa yang dapat segera Anda terapkan dengan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama adalah memberikan ruang yang luas bagi murid untuk mengembangkan ide kreatif mereka saat pembelajaran. Misalkan, kita bisa meminta anak untuk menuangkan pemahaman mereka dengan membuat mind mapping, infografis, presentasi, atau note sesuai dengan apa yang ia sukai. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan pendidikan karakter siswa melalui kebiasaan positif di sekolah. Kita bisa selalu memberikan arahan kepada peserta didik untuk menyapa dan membungkukkan badan mereka ketika lewat di depan orang yang lebih tua. Kemudian, selalu berpakaian rapi sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Meskipun sepele, namun hal ini merupakan usaha awal untuk menebalkan kembali unggah-ungguh, sopan santun, yang kini sudah mulai luntur. Dan yang ketiga adalah merancang pembelajaran yang menarik atau inovatif bagi siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang ada saat ini. Bahwa dengan berprinsip kepada pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat zaman, maka materi pengajaran pun bisa kita sampaikan dengan memanfaatkan penggunaan teknologi yang ada sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik di generasi zaman sekarang. Baik, demikian tadi kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.